Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tuqilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati bapak-bapak dan ibu sekalian jamaah kajian Ahad pagi dan juga majelis guru pondok pesantren Modern Al-Basalil Islam, dan yang sama-sama saya cintai para santriwan maupun santriwati pondok pesantren Modern Al-Basalil Islam. Semoga semuanya senantiasa dalam naungan dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa dalam naungan dan kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sebagaimana Allah mudahkan kita berkumpul dalam majelis ilmu pada hari ini menjadi saksi bagi kita semua kelak nanti di surga kita akan berkumpul kembali bersama-sama. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Senang sekali saya ini lihatnya. Bapak-bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah rabbil alamin. Ibu-ibunya cerah-cerah sekali, bukan hanya pakaiannya, wajahnya pun memancarkan senyuman-senyuman terbaik. Ya Pak ya. Ini ibu-ibu kalau di rumah penampilannya begini nggak nih Pak? Iya. Begini. Biasanya bibir polosan, tapi kalau menghadiri majelis ilmu jadi agak berwarna. Nah, pakaiannya biasanya pakaian kebangsaan daster. Tapi karena menghadiri majelis ilmu menggunakan pakaian yang baik. Nah, ternyata kata Ibu Umrah, alhamdulillah Umrah juga seperti itu. Biasanya kalau di rumah nggak pakai wangian, ya bau bawang merah, bawang putih kan. Tapi karena menghadiri majelis ilmu pakai wangian-wangian terbaik. Karena memang duduk dalam majelis ilmu itu sama halnya seperti kita duduk di dalam majelisnya Rasulullah SAW. Ini jadi salah satu cara menghormati majelis ilmu. Bagaimana yang pernah kita bahas ya dulu. Hadis Arba'in Nawawi, ketika malaikat Jibril datang ke majelisnya Rasulullah, malaikat Jibril menggunakan pakaian-pakaian yang bersih, wangi, seakan-akan tuh tidak terlihat asal, nggak kelihatan kalau beliau sedang dalam perjalanan jauh, saking bersih, saking rapi, menghormati majelis ilmu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini insya Allah saya akan bahas tentang bagaimana sih Bu cara menata hati agar hidup lebih tenang. Ustazah tuh paling senang ngebahas tentang hati. Kenapa? Paling senang, sensitif, apalagi wanita. Karena bukan hanya itu, karena hati itu menjadi salah satu pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak melihat kepada rupamu, Allah tidak melihat kepada fisikmu, tapi yang Allah lihat adalah hatimu. Inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh kita nih ada segumpal daging, yang mana kalau segumpal daging ini baik seluruh anggota tubuhnya. Tetapi jika segumpal daging ini rusak, maka akan rusak seluruh anggota tubuhnya. Ala wa inna bil qalbi. Dan itu adalah yang dinamakan hati. Jadi hati itu adalah rajanya anggota tubuh. Kalau hatinya enak, nyaman, mantap, jadi hatinya sumpah, kesal sama suami, mantap rasanya ambil, kadang keasinan. Benar apa benar?
Nah, jadi rajanya agama tubuh itu hati. Yang menjadi sudut pandang Allah adalah hati. Akan saya hadirkan beberapa kisah. Ini ada 3 tips aja bagaimana cara kita menata hati. Sama-sama saling mengingatkan agar hidup kita terasa lebih tenang. Karena pada hakikatnya, Bu, Pak, yang namanya dunia itu adalah darul bala. Tempatnya ujian, tempatnya cobaan. Gak ada manusia yang gak diuji, gak dicoba hidup di dunia ini. Pasti ada aja ujian. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarati wa basyiris sabirin. Kata Allah, dan pasti lagi kata Allah. Alamnya lamun taukid, wa lanabluwannakum. Kalau dalam grammar bahasa Arab itu ada lam taukid, pasti akan kami uji kalian dengan sedikit bisyai'in minal khawfi, rasa ketakutan. Biasanya ini para perempuan dirasa kekhawatirannya besar banget. Ustazah, suami saya udah jam 12 belum pulang-pulang, khawatir aja. Pasti mikirnya, ngapain itu suaminya? Pulang dari kerja jam segini belum pulang, gak mungkin ibu mikirin, paling itu suami saya itikaf di masjid jam 12 belum pulang-pulang. Nah, jadi memang itu ujian. Rasa khawatir, rasa takut itu adalah ujian. Takut, khawatir nanti masa depan anak saya bagaimana ya? Kalau saya nggak nabung dari sekarang, kalau saya nggak kerja dari sekarang, masa depan anak saya itu bagaimana? Apa yang harus saya tinggalkan buat anak-anak saya? Nah, bisa ini menghadapi wajib dan rasa lapar. Minal wajib, iwanaksin minal amwal, kekurangan harta. Bersamarat, kekurangan buah-buahan, makanan wabasyiris sabirin. Tapi di akhir Allah bilang, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang bagaimana orang sabar itu? Mereka yang ketika ditimpa musibah, baik kehilangan jiwa, baik kehilangan harta, baik rasa takut, khawatir dan lain sebagainya, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan ketika ada orang meninggal aja, Bu. Ketika kita ditimpa musibah, ketika kita jatuh sakit, ketika kita sedang dalam kesempitan ekonomi, katakan inna lillahi, sesungguhnya untuk Allah, wa inna ilaihi raji'un, hanya kepada Allah kami akan kembali. Jadi jangan pernah berharap mau hidup di dunia enak, enggak. Akan diuji oleh Allah, akan diuji. Nabi Muhammad SAW, beliau ketika usia remaja di kota Mekah tepatnya, beliau mendapat julukan Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Beliau sangat disukai baik oleh kerabatnya, baik oleh tetangganya, baik oleh masyarakat sekitar kota Mekah pada saat itu. Lalu kapan penolakan, pencacian terhadap beliau itu datang? Ketika turun wahyu untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad naik di atas bukit dan mengumpulkan semua masyarakat kota Mekah pada saat itu. Beliau bertanya, wahai masyarakatku, jika aku katakan bila di balik gunung ini terdapat pasukan musuh yang hendak meluncurkan kita, apakah percaya? Sodakna, ya Muhammad. Mereka percaya, karena memang julukan sebelumnya Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin. Saking jujurnya Nabi Muhammad. Lalu kalau aku bilang di kanan dan kiri ini ada pasukan berkuda yang hendak menghancurkan kita, apakah kalian percaya? Percaya. Sodakna ya Rasul, sodakna ya Muhammad. Percaya. Lalu pertanyaan ketiga datang. Lalu apabila aku katakan bahwasanya aku adalah utusan Allah yang akan menegakkan agama Allah, tiada Tuhan selain Allah, tidak ada mata, tidak ada
nama-nama berhala dahulu ya. Yang apapun disembah hanyalah Allah. Apakah kalian percaya? Diam semuanya. Nggak ada yang bilang suadaku lagi. Kami percaya, kami percaya. Diam semuanya, diam. Karena Nabi Muhammad membawa ajaran agama baru. Lantas yang pertama kali berani mencaci Nabi Muhammad itu malah bukan dari kalangan orang lain. Yang pertama kali maju dengan bersuara lantang adalah pamannya sendiri, Abu Lahab. Kata Abu Lahab, "Alihadza jama'tana ya Muhammad." Apakah untuk ini kamu kumpulkan kami wahai Muhammad? Sungguh tidak manfaat sekali. Lebih baik kita bubar. Penentangan penolakan pertama malah datang dari kalangan keluarga. Semenjak itu Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang sudah beriman mulai menghadapi kekerasan dan juga penyiksaan dari orang-orang kaum kafir Quraisy. Hingga semakin gencar ibu-ibu, kemudian para pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal mulai merancangkan bagaimana nih kita bisa membunuh Muhammad. Dirancang pembunuhan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad dikejar habis-habisan. Hingga pada saat itu Nabi Muhammad ditemani sahabatnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq lari ke dalam sebuah gua namanya Gua Sur. Bersembunyi di situ dari kejaran kaum kafir Quraisy. Abu Bakar deg-degan yang luar biasa, Bu. Gelisahnya luar biasa. Ini kita kalau ketahuan sedikit, habis ini nyawa kita. Deg-degan luar biasa. Manusiawi enggak? Manusiawi. Setelahnya sahabat terkena rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas, itu manusiawi. Ini yang membedakan nih. Yang membedakan manusiawi aja sama manusiawi disertai iman. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Deg-degan luar biasa, keringat dingin keluar. Kayaknya kalau udah ketahuan sedikit nyawa habis. Bukan nyawa saya, nyawa Rasulullah habis. Dikejar sama kaum kafir Quraisy, bersembunyi di dalam gua. Ketika deg-degan Rasulullah tahu Abu Bakar deg-degan yang luar biasa, Rasulullah tegur Abu Bakar. Abu Bakar, apakah kamu mengira kita ini hanya berdua? Tidak Abu Bakar, kita punya Allah. Tenang Abu Bakar. Akhirnya bersembunyi di dalam gua. Atas izin Allah perintahkan laba-laba untuk membuat sarang. Hingga kaum kafir Quraisy ketika melihat sarang laba-laba, dikiranya di dalam gua itu tidak ada. Hingga Allah selamatkan Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ada yang menyangka cara penyelamatan Allah seperti itu. Nah, Abu Bakar pun nggak menyangka bahwasanya caranya Allah seperti itu menyelamatkan mereka berdua. Hanya dengan seekor laba-laba dan sarang. Jadi tips yang pertama, Ibu, Bapak, ya, agar hati kita lebih tenang, yang pertama adalah zikrullah. Apa itu zikrullah? Mengingat Allah. Kayaknya kalau lagi ditimpa utang, melilit, kemudian lagi berantem sama suami, itu kita udah sering banget itu ngucapin istighfar, astagfirullah, tapi hati agak tenang-tenang. Istighfarnya di mana, Bu? Di lisan. Tempat nggak tenangnya ada di mana, Bu? Di hati. Jadi zikirnya hadirkan pula dengan hati. Jadi tahapan zikir itu ada dengan zikir di lisan, zikir dengan hati. Hatinya mengucapkan astagfirullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau subhanallah, alhamdulillah, dan lain sebagainya. Kemudian hatinya hadir. Bahwasanya semua pemegang kendali kehidupan itu adalah Allah Subhanahu. Itu yang terjadi oleh Abu Bakar dan juga Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar yang tadinya keluar keringat dingin ketika Nabi Muhammad bilang, Abu Bakar jangan kira kita tuh cuma berdua. Ada Allah. Tenang Abu Bakar. Ada Allah. Ingat Allah. Allah akan menjaga kita. Allah akan menyelamatkan kita. Gitu. Jadi Bu, Pak, selama
kita melangkah ya untuk agamanya Allah, melangkah dalam kebaikan, melangkah dalam ketaatan, terpatut jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Kita senantiasa ditemani dan dibersamai oleh Allah, yang mana Allah itu selalu mendatangkan caranya dengan hal-hal yang nggak bisa diukur pakai logikanya kita, nggak bisa diukur pakai logikanya kita. Allah akan datangkan dengan caranya. Logika kita itu terbatas, pemikiran kita itu terbatas, tapi caranya Allah tidak pernah terbatas. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram disebabkan karena mengingat Allah. Jadi bedanya manusiawi aja sama manusiawi beserta iman itu seperti kisah yang tadi. Manusiawi ustazah ketika kehilangan seseorang kita sedih, nangis, merasa seperti apa, hidup kita hampa, manusiawi. Tapi ketika tidak disertai iman, berapa banyak manusia yang merasa kehilangan akhirnya menjadi stres, akhirnya menjadi gila dan lain sebagainya. Manusiawi ustazah ketika usaha bangkrut itu rasanya sedih, rasanya apalagi kayak gelisah, galau dan lain sebagainya, manusiawi. Tapi ketika manusiawi aja tanpa disertai iman itu berapa banyak orang yang usahanya bangkrut akhirnya gila. Beda halnya ketika manusiawinya disertai iman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, semoga musibah yang Kau timpakan ini ada hikmah di baliknya. Dan itu pasti ada hikmahnya. Kadang kurangnya dari kita itu adalah kurang yakin sama Allah, kurang yakin. Percayanya itu ketika diuji berarti Allah nggak sayang sama kita. Kalau Allah nggak sayang sama kita, berapa berat ujian nabi-nabi dan rasul terdahulu. Nabi Muhammad, orang yang paling Allah cintai, itu ujian yang paling berat, ibu-ibu. Dari kecil di kandungan sudah ditinggal oleh ayahnya meninggal. Ketika usia balita sudah ditinggal oleh ibunya meninggal. Baru enak sedikit diurus sama kakeknya Allah ambil meninggal pula. Baru merasa nyaman mempunyai istri yang sangat sayang sama beliau, Sayyidah Khadijah meninggal pula. Kemudian merasa nyaman dengan paman yang berada di garis terdepan membela dakwah beliau, Abu Thalib meninggal juga. Akhirnya meninggal orang-orang yang dikasihi Rasul pergi ke kota Taif. Harapannya biar bisa refreshing, nggak sedih di kota Taif. Harapannya ketika dakwah diterima, karena orang-orang kota Taif itu wataknya senantiasa lebih lembut daripada orang-orang kota Mekah. Tapi apa yang terjadi? Bu? Harapannya begitu, biar hilang dukanya, biar hilang sedihnya. Tapi tidak diuji lagi. Sampai kota Taif bukannya disambut dengan sambutan yang mulia, bukannya disambut sebagaimana saya ngisi pengajian di sini, tapi beliau disambut dengan timpukan batu, dengan timpukan tulang-tulang onta, dengan timpukan sendal, cacian, makian. Coba gimana rasanya? Orang yang paling dikasihi, dicintai sama Allah aja ujiannya begitu. Apalagi kita baru diuji dengan kehilangan sedikit mengeluh, baru diuji kehilangan sedikit rasanya kok Allah nggak sayang sama saya. Begitu Nabi Muhammad sebut itu ya, hatinya sakit, hatinya terluka, tapi tidak menyalahkan Allah, bahkan tidak menyalahkan orang yang menzalimi. Apa kata beliau? Nggak apa-apa. Yang penting Allah nggak murka sama saya. Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya itu paling senang kepo-kepo tentang sejarahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena jadi saya penyemangat hidup. Jadi kayaknya kalau saya kayak disentuh sedikit sama masalah hidup, langsung ngebandingin Nabi Muhammad nggak gitu-gitu amat rasanya. Kayak kemarin saya pas Ramadan camp itu, kali sebelum Ramadan camp sakit kepala gak terhingga, ya Allah Bu, sampai nggak bisa berdiri. Mana baru lahiran, ngurus Aisyah, Ali dan anak, kemudian santri-santri yang lain bolak-balik, sakit
kepalanya. Akhirnya ingat Nabi Muhammad itu pas sakit kepala, beliau ikat kepala beliau dengan kain yang sangat kencang. Kemudian apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillah ala kulli hal. Masih ucapnya alhamdulillah ala kulli hal. Akhirnya saya coba praktekkan, saya ikat kepala saya pakai kain. Ternyata betul bu, berkurang sakit kepalanya. Agak kencang tapi ikatan kepalanya. Itu Nabi Muhammad seperti itu. Cobalah sambil bilang alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, ini kepala emang pantas diuji sakit karena suka mikir yang enggak. Mungkin kadang suka seujon sama orang, makanya diuji sakit tuh, Habibah tuh, biar mikir. Ya. Jadi istirahatkan kalau udah sakit kepala maunya pengen tidur. Gak mau mikir macam-macam, udah terserah. Maunya pengen tidur, disuruh berhenti, disuruh istirahat dari pikiran-pikiran yang enggak baik. Itu yang membedakan manusiawi dengan orang beriman, manusiawi pakai iman. Jadi kalau manusiawi udah pakai iman, akan mikir hal-hal hikmah yang Allah titipkan kepadanya, walaupun dirinya ditimpa dengan ujian atau cobaan. Itu yang pertama, zikrullah. Ya Bu ya. Jadi zikrullahnya bukan hanya sekedar diucapkan, hadirkan hati. Berarti kalau kayak gitu Ustazah ngucapin hatinya nggak hadir, apa kita berhenti zikir aja? Jangan. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, la tatruk az-zikr. Jangan engkau tinggalkan zikir. Berzikirlah walaupun hatimu dalam keadaan lalai. Karena Allah akan mengangkat derajatmu dari zikir dengan keadaan hati yang lalai kepada zikir dengan keadaan hati yang terjaga. Setelah engkau bisa berzikir dari zikir dengan hati yang terjaga, Allah angkat derajatmu lagi dari zikir dengan hati yang terjaga kepada hati yang waspada. Jadi jangan tinggalkan zikir. Ya Bu ya. Gak apa-apa kalau misalkan hatinya masih lalai, minimal lisannya sibukkan dengan zikir. Daripada lisannya ngomel mulu sama suami, mendingan zikir. Sibukkan dengan zikir. Daripada ngomel terus sama anak, ya kan Bu ya. Sibukkan dengan zikir gitu. Bapak juga sibukkan dengan zikir sudah. Semoga Allah angkat dari hati yang lalai kepada hati yang terjaga, kata Imam Ghazali, dari hati yang terjaga kepada hati yang waspada. Yang kedua, kisah yang kedua akan saya hadirkan. Salah satu tips kita menata hati adalah ada yang kenal bundanya Nabi Musa. Namanya siapa? Ummu Musa. Ummu Musa Ustazah. Namanya Yukafit, namanya ibunda Nabi Musa. Jadi kisahnya Bu, ketika Nabi Musa mengalami kejayaan pada masa kerajaannya, Nabi Musa suatu ketika tidur mimpi, Ibu. Mimpinya apa? Mimpinya ada seorang anak laki-laki ngambil mahkotanya Nabi Musa, lalu kerajaan Nabi Musa runtuh. Akhirnya Fir'aun tidur dan dia bermimpi ada seorang anak laki-laki yang mengambil mahkota Fir'aun, lalu kerajaannya runtuh. Ketika mimpi ini datang, Fir'aun langsung panggil para tukang-tukang sihirnya. Beliau punya banyak tukang sihir ya. Kemudian nanya, apa maksud mimpi saya? Kemudian kata para tukang sihir bilang bahwasanya pada hari ini akan ada seorang anak laki-laki yang lahir dan ketika besar nanti akan menghancurkan kerajaanmu. Wow, takut luar biasa. Jangan itu Fir'aun. Aku diri sebagai Tuhan kalau mimpi aja takut, kan gitu. Sebenarnya dari sini juga ada ketahuan kalau dia itu bukan Tuhan. Dikasih mimpi seperti itu sama Allah langsung takut. Dia perintahkan para algojo-algojonya untuk menyebar di semua kota, membunuh semua anak laki-laki yang lahir pada hari itu. Dan surat Al-Baqarah yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Algojo-algojonya dikirim, diperintah, dibuka celananya, oh laki-laki tebas, oh perempuan dibiarkan hidup, oh laki-laki tebas. Semua anak laki-laki yang lahir pada hari itu diperintahkan untuk dipenggal. Saking takutnya siapa tuh? Fir'aun, kerajaannya akan runtuh. Nah Bu, ini nih, pada saat itu Nabi Musa lahir pada hari itu. Nabi Musa lahir pada hari itu. Ibunya
khawatir Nabi Musa akan sama halnya dipenggal sebagaimana anak laki-laki lainnya. Tapi Bu, ini yang membedakannya, yang membedakan manusiawi sama manusiawi disertai iman. Ibunya Nabi Musa ketika rasa hawa, ibaratnya kan udah jalan buntu tuh. Mau lari kemana saya? Keluar dari rumah ada Abu Fir'aun, anak saya pasti mati. Mau bersembunyi rumah saya juga bakal digeledah. Kan anak saya pasti mati. Bagaimana ya Allah cara saya menyelamatkan anak saya? Manusiawi dia ketakutan, dia khawatir, dia buntu pikirannya. Tapi karena iman beliau menggelar sajadahnya, kalau kita ya kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta petunjuk, ya Allah selamatkan anakku ya Allah, selamatkan anakku ya Allah dengan caramu ya Allah, hamba berserah diri, bla 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 bla, semua doanya yang diucapkan. Kemudian turunlah ilham kepada ibunda Nabi Musa. Apa ilhamnya? Letakkanlah sebelum dihanyutkan ke sungai, letakkanlah anakmu Musa ke dalam panci besar, lalu nyalakan kompor di atas panci tersebut. Bu, kalau kita mikirnya pakai logika, Bu, itu anak saya mah gosong ya, kayak begitu matang, kan begitu. Tapi karena Allah yang kasih perintah langsung, ibunda Nabi Musa sami'na wa ata'na. Jadi jangan pernah mengukur dengan logika perintahnya Allah, nggak akan merugikan kamu. Anggaran sami'na wa ata'na. Ditaruhnya Nabi Musa di dalam panci, nyalain kompornya itu di Allah. Apinya dikecilkan gitu. Nah, ketika itu terjadi, benarlah Al-Ghazal mulai masuk ke rumahnya ibunda Nabi Musa. Bolak-balik, katanya ada anak laki-laki lain hari ini. Diem aja ibunda Nabi Musa. Akhirnya digeledah seisi rumah, dibuka lemari, nggak ketemu bayi, diperiksanya di kolong kasur, nggak ketemu bayi, diperiksanya di kamar mandi, nggak ketemu bayi. Kan nggak kepikiran di dalam panci ada pembaruan, nggak kepikiran. Tapi bicara Allah menyelamatkan Musa. Ditambah ibundanya gak pernah protes sama ketentuan Allah. Samina wa ta'ala ya Allah, samina wa ta'ala. Keluar Al-Ghazalnya langsung dengan sikap ibundanya buka panci. Alhamdulillah anakku masih dalam kondisi selamat. Setelah itu turun ayat untuk menyusui Fir'aun, menyusui Nabi Musa. Setelah disusui Allah perintahkan Nabi Musa untuk ditaruh di dalam sebuah peti, lalu dialirkan ke sungai Nil. Lagi-lagi emaknya khawatir, wajar, manusiawi. Bedanya emaknya Nabi Musa pakai iman, rasa manusiawinya pakai iman. Sama Allah diperintahkan untuk hanyutkan Musa ke dalam sungai, ke aliran sungai. Khawatir, buktinya apa bukti khawatirnya? Ibundanya Nabi Musa merintahin saudaranya untuk mengikuti kemana arah peti yang membawa anaknya itu berlaju. Ternyata ketika diikuti malah larinya ke istana Fir'aun. Coba makin deg-degan kamu, makin deg-degan dikabari, Bu, ya Allah Bu, itu nanti anaknya malah lari ke istana Fir'aun. Masih dalam saya kan begitu. Mikirnya begitu, benar nggak Bu? Nah, lari ke istana Fir'aun, kemudian diambil oleh istrinya Fir'aun, namanya Siti Asiyah. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas dijelaskan, ketika Siti Asiyah melihat wajah Musa, Allah tanamkan benih cinta dan kasih sayang ke dalam hati Siti Asiyah. Ya Allah, ini anak lucu banget. Mana udah lama gak punya anak, Allah tiba-tiba dikasih anak gratis lagi. Senang Siti Asiyah melihat Nabi Musa. Akhirnya dibawanya Siti Asiyah ke dalam kerajaan Fir'aun. Lihat itu suaminya. Asiyah bawa apa? Bawa anak bang. Laki-laki enggak? Iya. Sebelah. Jangan. Kita kan udah lama gak punya anak. Merayu-rayu. Itu suaminya biar anaknya gak disembelih. Akhirnya disembelih tidak. Bahkan dalam surat Al-Qasas dijelaskan Allah pula berikan benih cinta dan kasih sayang ke dalam hati Fir'aun ketika melihat bayimu. Mudah nggak bagi Allah Bu? Nggak bolak balik hati begitu mudah nggak? Mudah.
saya ya Allah, kalau ketemu rasanya pengen buang muka. Mudah bagi Allah ngebalik orang yang suka jadi jatuh cinta sama kita. Mudah, mudah. Jadi jangan pernah takut. Ini terjadi. Akhirnya selamat ibu. Bayi Musa besar dalam kerajaan Fir'aun. Kemudian bayi Musa ini butuh susu. Akhirnya Siti Asia mengadakan sayembara ke seluruh kota. Dikumpulkan semua ibu-ibu susu ini nih. Lihat, maha besarnya Allah akan rencananya. Semua ibu susu dikumpulkan. Ketika dikumpulkan siapa yang bisa menyusui Musa hingga Musa balita, maka akan hidup dalam kerajaan, hidup gratis, makan yang enak. Yang penting Musa tuh bisa disusui secara sempurna. Datang ibu susu yang satu dilepeh, gak mau Musa. Ibu susu yang kedua dilopeh, ibu susu yang ketiga dilopeh, semua ibu gak mau kecuali sama ibunya sendiri. Siapa namanya? Yukabit itu. Kecuali sama ibunya sendiri, Nabi Musa lahap gitu. Gak ada yang tahu kalau itu ibundanya Nabi Musa. Fir'aun gak tahu, Siti Asia gak tahu, tapi itu cara Allah, ibu-ibu. Itu cara Allah. Akhirnya apa yang Allah gak balas? Yang tadinya Yukabit khawatir anaknya akan dibunuh, akan begini. Kemudian karena Yukabit ini adalah seorang istri, seorang ibu yang manusiawinya serta iman, akhirnya Allah selamatkan anaknya dengan caranya yang sangat luar biasa. Bisa ketemu anaknya lagi, bisa menyusui anaknya lagi, hidup dalam istana, makanan terjamin dan lain sebagainya. Caranya siapa itu? Emang kadang suka deg-degan caranya Allah itu. Suka bikin kita deg-degan. Kalau kita ngukurnya pakai logika kita. Tapi kalau kita ngukurnya pakai rasa tawakal, rasa pasrah, percaya gitu. Oh, kalau emang begini caranya, hamba serahkan semua urusan padamu. Engkau pengendali hati, engkau pengendali kehidupan semua. Ini yang terjadi sama ibundanya Nabi Musa alaihi salam. Jadi Allah kembalikan lagi anaknya pada ibunya dengan caranya yang tidak pernah diduga oleh ibundanya sendiri. Maka itu berarti tips yang kedua ibu dari kejadian tersebut. Ridho sama takdir yang sudah Allah tetapkan. Ridho sama ketetapan Allah. Ridho sama apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupanmu. Itu ibundanya Nabi Musa. Ridho. Mau disuruh anaknya kalau dipanci ya sambil ngawal, suruh alin sesuai ya sambil ngawal tanpa protes. Kalau dia sama ketetapannya Allah sih jangan pernah protes. Ridho. Ridho. Kata Allah ketika kau diuji dengan musibah sabar. Ridho. Karena di balik sabar akan ada sabar gembira. Ketika kau disakiti, ketika kau dicaci, dimaki, maafkan. Karena nanti di bagian ada hikmah yang lebih besar yang sudah Allah siapkan. Itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 219 disebutkan, Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kata Allah, apakah engkau mengira engkau akan masuk surga begitu saja tanpa diuji? Lihat orang-orang sebelummu itu diuji dengan kemiskinan, orang-orang sebelummu diuji dengan kemelaratan, orang-orang sebelummu diuji dengan sakit. Gak ada yang masuk surga dengan cuma-cuma mau gitu aja, harus melewati ujian. Makanya kalau mau surga harus jadi uji. Memang dunia itu tempatnya ujian, Bu. Gak ada yang dunia itu nyaman, gak ada dunia itu yang ideal. Dia tempat uji, pasti kita akan diuji. Kenapa? Karena Allah tuh kayak ngomong sama kita, hey hambaku, tempat dunia itu bukan tempat kamu, makanya gak usah kayak buat nyaman. Tempat kamu sesungguhnya itu adalah darul akhirah. Jadi sabar, ridho, pasrah ketika diuji. Itu yang kedua. Udah ada 1 jam ya? Belum ada. Satu lagi kisah, Bu. Satu lagi. Sebenarnya cerita Ustazah kalau sama anak-anak juga
habis ngaji, biasanya anak-anak itu masih ada waktu kosong, suka ngedetek, dulu cerita Ustazah. Nah, dulu sebenarnya ceritain sahabat-sahabat, kemarin juga ceritain tuh tentang Anas bin Malik, sahabat kecil Rasul, usia 10 tahun tuh udah ikut Nabi, kemudian cerita lagi tentang siapa Abu Hurairah, gitu. Alhamdulillah anak-anak jadi kalau ngedetek ke Ustazahnya, bukan yang ngajakin gibah, tapi ngajakin cerita, udah cerita benar, sahabat Rasul dari ini, alhamdulillah, ada ini. Kemudian yang ketiga, bonus yang ketiga insya Allah yang terakhir, agar hati kita tenang, ya, agar hati kita tenang dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, husnuzon sama Allah. Husnuzon itu apa? Berprasangka baik. Kata guru saya, tahapan berdoa paling sulit itu adalah berdoa disertai husnuzon. Karena berapa banyak dari kita merasa ketika kita berdoa dengan doa yang sama, lalu belum juga Allah kabulkan, timbul perasaan kalau nggak kabulin ya apa sih yang salah? Ya Allah, kayak sama tadi kita dikabulin doa minta rumah dari sekarang belum punya rumah juga, kan gitu. Jadi tahapan berdoa yang paling surga adalah doa disertai berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa belum dikabulkan, mungkin Allah punya waktu yang lebih baik. Belum dikabulkan juga, mungkin Allah tunda doa saya di akhirat dan digantikan dengan yang lebih baik. Nah, ini dia husnuzon sama Allah. Ada kisahnya di zaman dinasti Abbasiyah. Nah, ini nama budaknya siapa ya? Saya lupa. Korban kalau nggak salah nama budaknya. Ini kisah ini pernah ditulis di sebuah kitab sejarah. Pada saat dinasti Abbasiyah ada seorang budak. Nah, budak ini tuh pengen banget punya cita-cita merdeka, nggak jadi budak lagi. Akhirnya uangnya dia hasil gaji jadi budak selalu ditabung. Ketika tabungan udah banyak, singkat cerita dia bilang ke tuannya, ya Tuan, saya mau merdeka, ini uang tebusan saya nggak mau lagi jadi budak. Akhirnya sama tuannya uangnya diambil dan dia dimerdekakan, bebas. Ini namanya bapaknya Korban. Terus dia punya anak. Setelah merdeka, budak ini menikah punya anak, anaknya baru umur 2 tahun, istrinya baru menikah. Akhirnya budak ini membesarkan anaknya sendirian. Anaknya dinamakan Korban. Dan pesan bapaknya satu, Korban, janganlah kau jadi budak, jadilah kau orang yang merdeka. Orang yang merdeka sesungguhnya adalah orang yang memilih bagaimana dia harus mati. Maksudnya mati dalam keadaan yang husnul. Setelah itu, bapak Korban ini ngajak Korban ke pasar buat beli seekor kuda. Dibelinya seekor kuda. Dibawanya ke rumah. Dilihat sama tetangganya, yang namanya tetangga, nggak semuanya senang melihat orang senang, ya kan? Ada yang namanya merasa besar melihat orang senang. Dibicarain ini bapaknya Korban sama Korban. Hei, Korban, kamu tuh punya uang banyak, bukan dibeli buat memperbaiki rumah kamu yang besar, kok malah dibeli kuda buat apa? Bapaknya ngajarin Korban jawaban yang begini. Saya tidak tahu keberadaan kuda ini nikmat atau musibah bagi kami. Kami hanya berprasangka baik kepada Allah. Jawaban bapaknya tahu. Kami hanya berprasangka baik kepada Allah. Niatnya kuda itu digunakan untuk kendaraan berperang agar Korban dan ayahnya bisa mencapai pada derajat syahid kalau ikut perang. Begitu. Tiba-tiba setelah beberapa hari kudanya hilang, bro. Hilang, itu kuda dibeli mahal. Kalau kita mah zaman sekarang mungkin sekelasnya Pajero ya, kendaraan Pajero, Alphard itu hilang. Coba gimana rasanya? Nah, tetangga ngomongin lagi, ya kawan kasihan amat beli kuda mahal hilang. Coba dicari kemana? Jawabannya kayak gitu lagi. Saya tidak tahu hilangnya kuda itu nikmat atau musibah bagi saya. Saya hanya berprasangka baik kepada Allah bahwa ini akan ada hikmahnya. Hilang. Selang beberapa hari tiba-tiba di kandang kudanya ada suara kuda berisik. Nah, ternyata kudanya balik bawa teman-temannya. Gak cuma satu kudanya maksudnya. Balik di kandang itu tiba-tiba ada 3 atau 4 ekor kuda liar. Nah, tetangganya bilang lagi, ada tetangga bilang lagi, atau mungkin kerabat dan lain sebagainya.
Ya Allah Pawan, nikmat banget, udah hilang ternyata baliknya malah 3 malah 4 gitu. Jawabannya masih sama. Saya tidak tahu keberadaan kuda-kuda ini nikmat atau musibah. Saya hanya berprasangka baik kepada Allah atas segala yang terjadi. Begitu jawabannya selalu kayak gitu. Udah tuh. Akhirnya Pawan naik kudanya. Ketika Pawan naik kudanya berlari sangat kencang sehingga Pawan terjatuh, kakinya patah, Bu. Kakinya patah. Coba. Tetangganya bilang lagi, atau orang sekitar dan lain sebagainya ada yang ngomong lagi. Makanya hati-hati. Baru juga teman punya kuda 4, udah sebegitunya kakinya patah, ya gimana tuh? Udah ngomong. Sama jawaban bapaknya. Saya tidak tahu keberadaan kawan yang seperti ini musibah atau nikmat bagi kami. Kami juga bersangka baik pada Allah. Gitu. Tiba-tiba ada surat dari kerajaan datang. Bilang kepada semua masyarakat bahwasanya akan diadakan perang dengan dinasti sebelah. Dan dicari, dan semua pemuda yang dalam keadaan sehat afiat diwajibkan mengikuti perang. Kalau sehat ya? Enggak, kakinya pincang. Ketika orang kerajaan datang ke rumah keluar, ya Bu, ini mah nggak bisa ikut perang begini, lagi sakit, dibiarkan keluar. Akhirnya semua pemuda seusia keluar diwajibkan perang sama kerajaan dan diberitakan mereka meninggal dalam keadaan syahid. Akhirnya keluar ke selamat. Tetangganya bilang, Bapak keluar, ya Allah maafin kami kalau membicarakan hal begini begitu. Semua pemuda keluar, seusia keluar meninggal dan keluar selamat atas izin Allah. Lagi-lagi jawaban bapaknya kayak gitu. Saya tidak tahu dengan keberadaan yang seperti ini musibah atau nikmat bagi saya. Saya hanya berprasangka baik kepada coba maha kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala bikin skenario kehidupan. Jadi kita nggak tahu, kadang kita dikasih ujian sama Allah, ternyata itu cara Allah buat nyelamatin kita dari musibah yang lain. Kita nggak tahu. Bisa jadi Allah beri kita ujian karena Allah menyelamatkan kita dari malapetaka atau musibah yang berbahaya. Itunya berprasangka baik sama Allah, bahwasanya Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Apa? Maha Rahman, Maha Rahim itu Allah sangat sayang, sangat berkasih sayang kepada hamba-Nya. Diuji kehilangan uang, kita nggak tahu, mungkin itu cara Allah menyelamatkan harta-harta kita yang masih syubhat. Mungkin itu cara Allah menyelamatin harta-harta kita yang haram. Kan gitu. Jadi kalau kita mikirnya udah kayak gitu, nggak ada tuh yang namanya sedih, galau. Ada. Tapi sebentar aja. Nggak ada yang berkelanjutan. Makanya berapa banyak orang-orang di luar itu ketika nggak ada iman, ketika ditimpa ujian kehilangan harta atau jiwa, akhirnya mereka gila. Akhirnya mereka stres. Karena apa? Nggak ada iman. Kalau ada iman, mikirnya yang kayak tadi, diberi ujian kehilangan, mungkin Allah mau selamatkan kita dari perkara yang lain. Kayak gitu. Sampai jadi cukup ya Bu ya. Jadi yang terakhir adalah sujud kepada, terus berprasangka baik kepada Allah dalam kondisi apapun, dalam kehidupanmu yang bagaimanapun, mau terasa sempit, sulit, melarat, sakit dan lain sebagainya, harus sujud sama Allah. Karena kan kita harus sujud sama Allah, itu Allah akan dinaikkan kelas. Makanya ada orang yang merasa, kok saya kayaknya ekonomi sulit, aja udah dari saya kecil sampai saya nikah, sampai saya punya anak, ekonomi sulit. Ya karena nggak lulus ujiannya. Kalau tahu rumusnya, bagaimana cara menyikapinya, lulus akan naik kelas. Gitu kan, kita kalau ujian di sekolah gitu. Kalau jawabannya salah, dinaikin nggak sama guru. Enggak, disuruh ulang kelas. Sama halnya Allah Subhanahu Wa Taala, kamu belum lulus nih di ujian ekonomi, maka ulang lagi ya, dikasih ujian ekonomi lagi, ulang lagi ya, dikasih itu lagi. Tapi kalau kita udah tahu rumusnya, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau dikasih sulit, mau dikasih apalagi sakit, semuanya kembali pada Allah. Ya Allah, itu hati merasa ini bahasa hartanya Allah sama kita mikir. Bisa jadi kalau saya dikasih kaya, saya dikasih sombong.
Bisa jadi kalau saya dikasih sehat terus, ini lisan dikubur mengibahin orang, ya Allah, ini bahasa kasih sayangnya Allah. Biar saya semakin mendekat padamu, biar saya menghadapmu dalam keadaan bersih. Lulus, nah lulus ujian naik kelas. Allah kasih nikmat-nikmat yang melimpah. Lain syakatum la tidak masuk wa kafartum inna adzabil asyadid. Bersyukur maka akan aku tambah. Jadi udah tahu rumusnya ibu ya, rumusnya itu. Permasalahannya ada pada hati. Gak apa-apa kalau di ibu mau ngeluh, gak apa-apa. Mau kecewa, mau menangis itu gak apa-apa. Tapi ingat, manusiawinya harus disertai dengan iman. Biar gak kebablasan. Jadi ada remnya. Remnya apa? Iman. Percaya sama Allah. Sampai sini cukup. Mungkin kita buka sesi diskusi atau ada yang mau ngobrol dan lain sebagainya, sharing sampai jam 10:30 aja Bu ya. Sudah disediakan makan ala kadarnya dari pondok setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.